Semangat pagi adik-adik pelajar. Bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita coba membahas soal ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 94 rayon C. Pada gambar berikut, kawat lurus PQ ya dialiri arus 10 ampere dan kuat arus pada persegi panjang ABCD 5 ampere. Resultan gaya yang dialami kawat persegi. Jadi adik-adik, resultan gaya pada kawat persegi dalam mikronewton. Baik, maka yang menjadi kawat sejajar hanya ada dua. Yang pertama antara kawat PQ dengan kawat DA sejajar. Lalu antara kawat PQ dengan kawat BC. Itulah yang kita bahas. Sedangkan gaya magnetik antara kawat PQ dan AB itu tidak ada. Ingat adik-adik, di video sebelumnya konsep dasar gaya magnetik bahwa jika arah medan magnet sejajar dengan arah arus pada kawat, maka tidak mengalami medan magnet, gaya magnet. Bisa adik-adik review konsep pada video sebelumnya. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, gaya yang terjadi antara kawat PQ dan kawat DA ya. Jadi kita buatkan saja sesuai arah arusnya. Baik, perhatikan adik-adik, antara kawat PQ dan kawat DA. Nih, arah arusnya kan sama. Jadi karena searah, maka gayanya nanti akan tarik menarik ya. Jadi karena kita bekerja pada persegi panjang, maka kita gambarkan hanya di sini saja. Inilah nanti gaya tarik kawat 1 ya, kawat PQ pada kawat 2 ya. F1 pada 2 kita sebutkan, atau F Loren boleh. Nah, intinya tarik menarik. Langsung saja adik-adik, maka gaya Lorennya sama dengan mu 0 I1 I2 per 2VA. Hati-hati bagian A nya nanti 4V 10 minus 7 I1 10 ampere I2 5 ampere per 2VA. Jarak antara kawat PQ dan DA nih 1 cm, 1 kali 10 pangkat minus 2 kali L. Karena yang ditanya adalah gaya, bukan gaya persatuan panjang. Lalu L yang kita pakai adik-adik yang sejajar inilah ya, 20 cm. Bisa? Jadi kalau saya buatkan 20 cm berarti 0,2 meter. Ingat, L yang kita gunakan 20 cm atau L 0,2 dalam meter. Bisa adik-adik? Baik, sekarang kita lanjutkan. 4V dengan 2V, 2, 10 dengan 0,2, 2. Sehingga 2 dikali 5, 10 dikali 2, 20. Maka FL-nya 20 kali 10 naik pangkat minus 5 Newton. Ingat, ke kiri ya. Itulah gaya Loren antara kawat PQ dan kawat DA. Nah, kita lanjut. Sekarang gaya Loren
antara kawat PQ dan kawat BC ya, BC. Nah, perhatikan adik-adik, menurut gambar arah arusnya nanti ketika arus berjalan pada kawat BC arus ke bawah, ya kan? Sedangkan pada kawat PQ arus ke atas, berlawanan. Jika berlawanan arah, maka pada kawat terjadi gaya magnetik yang tolak menolak. Artinya pada kawat BC kita harus gambarkan gaya magnetiknya ke kanan, ya kan? F Lorentz pada kawat BC ini ditolak, ini maksudnya adik-adik. Maka jika kita hitungkan nanti F Lorentz yang dihasilkan pada kawat BC adalah mu0 I1 I2 per 2VA kali L sama dengan 4V 10 minus 7 I1 10 I2 5 per 2VA. Hati-hati, jarak antara kawat PQ dan BC. PQ BC berarti 10. Ini 10 cm. 10 minus 2 dalam meter. Lalu panjang kawat tadi 0,2. Sekarang kita eliminasi. Maka 10 dengan 10, 4V dengan 2V, tersisa 2 kali 5, 10 kali 0,2, 2. Bisa adik-adik? Jadi yang kita peroleh gayanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Ini naik pangkatnya. Newton ke kanan. Baik. Ini gaya Lorentz pada kawat BC. Sehingga gaya total ya, gaya total pada persegi panjang ABCD adalah, baik adik-adik, sekali lagi perhatikan, kawat ditarik ke kiri pada sisi AD sebesar 20 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Lalu ditarik ke kanan sebesar 2. Maka lebih kuat yang ke kiri, berarti 20 kali 10 pangkat minus 5 kurang 2 kali 10 pangkat minus 5. Kita peroleh 18 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Sesuai pilihan 180 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Atau akhirnya 180 dalam mikro Newton. Ya, jadi pilihan kita bagian D dalam mikro Newton. Jika dibutuhkan arah gaya yang dialami persegi panjang ABCD adalah ke kiri. Bisa adik-adik? Jadi kawat sejajarnya yang perlu kita amati ini PQ DA, lalu pengaruh PQ pada BC. Bisa adik-adik? Semoga adik-adik semakin terbantu. Tetap semangat untuk latihan soal-soal yang lain. Sekian, terima kasih.